Nah, gue ngeliat sosok kuntilanak itu, lu berasa banget sih nggak sih kalau orang ngeliatin lu sambil marah? Rasanya gimana gitu? Nah, itu kuntilanak tuh ngeliatin dari balik air terjun itu. Oke. Gue nggak tahu kalau yang lain lihat apa enggak, tapi yang gue lihat sih itu kuntilanak. Kalau waktu gue ngajak anak-anak naik, ayo kita lanjut lagi, puncaknya masih agak jauh. Gue sempat nengok ke bawah, itu ada pendaki solo. Waktu gue nengok sebentar ke atas, gue nengok ke bawah lagi, itu pendaki udah nggak ada. Oke. Kalau itu pendaki emang naik, kan jalur cuma satu. Harusnya papasan dong. Iya. Kalau turun, harusnya kelihatan sama kita. Soalnya masih ngemplong jauh gitu ya? Iya, masih kelihatan dari posisi kita. Kalau dia mau ngumpet di pohon, mustahil bang. Ngapain? Iya, orang pohon sama badan dia, sama gedean badan dia bang. Oke. Itu nggak ada, itu pendaki udah nggak ada. Nah, karena gue was-was sama mereka berdua, gue masuk ke tenda buat ngeliat keadaan mereka. Ternyata bang, yang gue lihat itu, iya gimana ya? Yang gue lihat itu muka mereka tuh udah kayak muka mayat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Selatan nih, Jaksel. Oke nih, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Nomo. Selamat malam bang Mange. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Kesibukannya lagi apa nih? Sibuk nyusun skripsi aja bang. Sibuk nyusun skripsi dan sambil usaha juga tadi ya? Iya. Oh iya, usaha lu apa tadi Bang? Jual snack aja bang. Oh usaha nih ya? Usaha ya. Dan tadi gue juga sempat dibawain usaha lu. Apa nih namanya? Itu Milidi bang. Kebetulan nih yang gue bawa Milidi. Milidi? Iya. Oke, dan untuk cara pemesanannya kayak gimana nih? Ya lu bisa pesan di Shopee sementara ya, Iya. kalau di offline juga bisa. Ketagihan nyemil. Iya. Nanti linknya nih gue cantumin di kolom deskripsi. Oke nih Bang, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Gunung Gede bang, bulan Juni kemarin, tahun 2022. Di tahun ini ya? Iya. Lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Nomo ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah Bang Nomo, lu bisa jelasin lagi nggak sih dari awal kejadian hingga lu bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat nih, dan menceritakan semua pendakian lu di sini. Silakan Bang. Iya, jadi gini bang, awal sebelum ngedaki ya, ini kan sebenarnya yang pengen banget naik itu kan temen gua nih bang nih, teman dari pelatihan kerja. Ya, dia pengen banget naik gunung karena dia nggak pernah sama sekali naik gunung. Akhirnya waktu itu gua saranin ke dia, lu beneran mau naik gunung? Ya udah, lu ajak aja yang lain, siapa aja yang mau ikut, nanti lu kabarin ke gua, kita naik ke Gunung Gede aja. Iya. Udah kekumpul anaknya, siapa aja yang mau ikut, dia kabarin ke gua,
terus langsung gue bikin grup WhatsApp. Nah setelah gue bikin grup ini, gue keinget temen gue, namanya si Iki. Dia mau naik ke Gunung Gede waktu itu, cuman belum ada jadwal nih, belum ada teman juga. Akhirnya gue chat dia, gue ajakin, Ki, lu mau ikut nggak? Kita mau naik ke Gunung Gede nih. Gue sama teman-teman gue yang lain, gue bilang gitu. Oke, dia mau. Jadi totalnya itu pokoknya 7 orang bang, 7 orang. Nah H-1 itu sebelum kita berangkat, si Oji ini udah ngundurin diri nih, nggak jadi ikut. Dia ngechat gue, bang gue nggak jadi ikut. Katanya sih mau ikut konser gitu, mau lihat konser lah, udah beli tiket, ya anak wibu biasa. Ya setelah Oji, besoknya lagi si Eva ngasih tahu, bang sorry gue nggak jadi ikut. Itu padahal gue udah rapi-rapi, udah siap berangkat sama si Iki, udah janjian ketemu. Ternyata si Eva ngebatalin karena dia tuh nggak dapat izin dari orang tua. Oke, kan gue nggak berani bang, kalau cewek nggak dapet izin, tetap gue ajak kan, takutnya ada apa-apa gitu. Ya udah Pak, kalau nggak diizinin mah nggak usah jalan aja, nggak apa-apa. Tapi bang, gue pengen banget ikut nih, karena kata si Eva ini. Sebenarnya Eva udah pernah naik bang, ke Gede juga. Cuman waktu itu via Putri, dia nggak nyampe puncak. Iya, sebelum sampai puncak itu dia disuruh turun lagi, karena waktu itu ada kejadian kebakaran di Surken apa di Gedenya gitu. Oke. Situ ya udah Seva akhirnya nggak jadi ikut, tapi dia bilang logistik tetap mau bantu. Ya alhamdulillah dong. Ya kan dalam hati gue, orangnya nggak jalan, yang penting duitnya jalan nggak apa-apa ya. Betul. Benar. Nah udah sampai situ, giliran gue mau jalan nih bang nih, mau berangkat nih sama si Iki. Dari rumah gue kan janjian sama Iki di Petukangan situ depan BL. Gue udah janjian, udah mau berangkat, Siris nelpon nih. Di sini yang pengen naik ini, bang, gue nggak jadi naik deh. Gue tanya, emang kenapa? Nah, ternyata dia tuh habis ditanya sama maknya, emang mau berapa orang yang naik lah? Tanya gitu. Nah dia ngejawabnya itu 5 orang mak, karena si Oji sama si Eva ini kan cancel ya kan. Namanya langsung ngomong gini, ya kan namanya orang masih kejawen gitu kan, tau sendiri lah. Iya, masih percaya lah. Masih percaya. Kata maknya, udah nggak usah naik. Loh, kenapa mak? Kata dia tuh, kata Siris, kalau naik berlima doang sama aja bawa mayat. Bapak orang meninggal tuh bang tuh. Iya. Makanya di situ udah takut tuh bang Siris tuh. Nah nggak lama kan langsung nelpon gue tuh. Gue udah mau jalan, bener-bener udah siap banget itu. Dia nelpon gue. Ya terus gimana dong? Ya kalau gue sih gini, kalau lu pun nggak ikut, gue tetap jalan karena gue nggak enak sama yang lain. Yang lain kan udah prepare, udah mau jalan, tinggal ketemu di titik kumpul, udah gitu kan kelar. Kalau lu nggak ikut juga nggak jadi masalah, yang penting jangan sampai gue cancel gitu. Dia udah kebingungan dah tuh, dia pengen banget naik kan, udah ngebayangin udah lama pengen naik gitu. Ya kalau lu emang pengen naik, gue kasih solusi, lu cari temen yang lain, rekan kek atau siapa kek gitu, yang mau lu ajakin dadakan kayak gini, ya kan. Nah di situ kan gue juga nggak tinggal diem kan, gue juga cari yang lain. Cuman posisinya waktu itu karena dadakan, temen gue juga banyak yang naik, ya kan, ke gunung lain. Jadi susah, gue nggak dapet. Gue juga ngabarin di grup buat yang lain, buat cari temen juga. Mereka juga nggak ada yang dapet. Akhirnya dia kontak saudaranya. Kontak saudaranya ini suruh ke rumah. Nah sampai di rumah kan si Riz itu masih telepon sama gue nih, karena dia tuh masih pengen banget naik, jadi nggak pengen ditinggal gitu bang. Dia masih telepon sama gue, saudaranya datang, si Iin waktu itu. Dia ngomong sama Iin, ayolah om, katanya, ikut gue lah, temenin gue ganjil nih, gue daripada cancel naik nggak enak juga sama temen gue. Lagi pun lo tau kan gue pengen naik gunung dari dulu. Gitu. Soal debat kayak gitu kan, gue denger omongan mereka, gue nggak secara langsung ketemu kan, waktu itu masih nelpon gitu. Oke, akhirnya dia mohon lah sama si Iin itu, akhirnya si Iin mau, cuman dia ngajak temennya si Aul, cowok juga, ya kan. Oh Aul ini cowok? Aul ini cowok, ya. Jadi ada Aul, ada Aulia. Ya. Oke, jadilah kita naik kembali ke formasi awal, 7 orang. Nah, oke, karena udah semua udah pada mau, kita langsung ke titik kumpul, ke tempatnya dia di Lenteng Agung. Oh LA. Iya bang. Di LA
Abis kumpul itu kita masih menunggu lagi ternyata bang, si Aulia sama si kucing ini itu masih di lokasi ini si Eva. Karena kan si Eva itu bilangnya logistik ini bakal dititip sama si Aulia sama si kucing. Ya. Jadi kita nunggu lagi tuh. Akhirnya kita jalan jam setengah 11 jam 11-an. Itu kita baru jalan ke base camp. Ya, belum didera hujannya, ya kan, beceknya segala macam. Ya, sampai di base camp kita tuh singkat cerita jam setengah 2-an lah. Subuh ya. Subuh ya. Setengah 2, di situ kita ngobrol bentar, kongko yang ngopi sebat lah. Sambil kita bikin formasi gimana ini siapa yang depan, siapa yang belakang, terus apa aja yang perlu diperhatiin selama pendakian gitu. Ya udahlah kita briefing di situ. Udah kelar. Nah di jam setengah 6 itu kan sebenarnya gue nggak bisa tidur bang. Itu sampai pagi tuh gue nggak bisa tidur karena gue tuh tipenya orang tidur ayam bang. Ya lu tahu sendiri lah gimana ya. Iya. Ya. Dia bentar-bentar bangun. Jam 5, setengah 6 atau setengah 7 gitu. Setengah 6 kalau nggak salah. Gue bangunin yang lain. Karena kan mereka bilang pada mau naik jam setengah 7. Rencana mereka. Cuman gue yakin sih jam segitu kan pendakian belum dibuka posnya, ya kan. Di jam setengah 7 gue bangunin mereka juga. Cuman mereka masih pada ngantuk nih bang. Ya mungkin save energi kali ya bang ya. Namanya pertama kali gitu kan. Nggak mungkin jor-joran tenaga ya kan. Oke, gue biarin dulu, gue bangunin Siris. Siris ini tujuannya karena dia yang bener-bener baru ini, biar nggak kosong banget perut, gue tujuannya buat bangun ini buat sarapan. Cuman ternyata yang dibangunin nggak mau sarapan. Malah yang lain pada sarapan? Malah yang lain pada sarapan bang. Okay. Cuman yang lainnya tuh bangun juga udah jam 7-an bang. Udah siang juga ya kan. Ya udahlah nunggu-nungguan lagi. Prepare segala macam sampai akhirnya setengah 8 jam 8-an itu udah siang tuh. Banyak pendaki yang naik juga. Akhirnya gue bangunin, udah selesai semua kita nih. Yang lain pada prepare nih, pada beres-beres. Kayak nyiapin apa yang prioritas di atas di carry-nya mereka. Apa yang enggak itu kan semua pada disiapin. Cuman kalau gue kan udah dari subuh. Jadi gue nggak lihat mereka pada packingnya bang. Okay. Jadi gue nggak tahu karena gue posisinya di luar. Yang gue tahu kita mau jalan, kita ke posisi maksi, berdoa segala macem. Nah di sini bang mulainya sebelum kita masuk itu yang ada tulisan Pangrangonya itu Taman Nasional. Nah itu kan pintu masuknya. Awal masuk dari situ sebenarnya gue udah mulai diikutin nih bang. Di situ perasaan gue tuh udah nggak enak sih awalnya. Beda ya kalau nggak enak kalau kita baru naik sama nggak enak kayak kita mau ditempel. Oke. Beda banget. Kalau orang pernah ngerasain ketempelan mungkin pernah ngerti lah. Nah gue ini udah nggak enak banget nih. Tapi nggak gue ambil pusing. Soalnya kenapa? Karena kan nggak mungkin gue bikin panik yang lain, ya kan? Takutnya mereka jadi down, terus jadi kepikiran juga. Oke, sampai dari pos pintu situ sampai ke pos pendaftaran ya, kalau salah. Pendaftaran, gue masih coba biasa aja, biar nggak terlalu gimana-gimana. Oke, di situ sebenarnya masih ngikutin itu. Kita jalan tuh, udah mulai start. Sepanjang jalan itu, sebenarnya si kucing ini udah agak gelisah sih sedikit ya. Kalau gue perhatiin ya, karena kan posisi dia itu kan posisinya gini, si Iin, Aul, di tengah itu ada si kucing, belakang kucing ada Siris, terus Aulia, baru gua. Jadi gua posisinya swiper bang. Iya, karena kan paling enak ya mantau mereka dari bawah gitu ya, daripada gua di depan gitu. Si kucing agak gelisah nih di depan nih. Tapi gua yaudah, gua nggak mau mikirin dulu ya kan. Tibalah kita di shelter Telaga Biru ya. Iya. Di shelter Telaga Biru itu feeling gue itu udah meyakinkan bahwa ini udah nggak beres nih. Ya, kenapa gue bilang kayak gitu? Kan waktu awal gue tiba di shelter Telaga Biru itu, di situ hawanya berbeda. Gue merinding. Lu pernah ngerasain nggak sih bang? Kalau merinding tanpa sebab
Yang tiba-tiba gitu aja. Iya, tiba-tiba. Tapi ini sampai tarik-tarik rambut kayak gitu. Ya kan beda banget kan. Ya, gue udah ini aja nih, udah sedikit was-was gitu. Gue ngeliatin yang anak-anak lain masih pada biasa, mungkin karena mereka nggak ngerasain. Cuma gue ngeliat si kucing ini yang beda. Ya, gue bilang sama anak-anak, yuk jalan. Karena kita ngejar di kandang badak. Iya, posisi kan hari Sabtu, pasti penuh dong. Iya benar. Iya, gue ngejar di situ doang. Gue pas kita mau jalan, tiba-tiba si kucing ini yang dari posisi awal mundur ke belakang bang. Oke. Dia ngomongnya gimana? Tiba-tiba ngomong gini, bang, gue di belakang aja, gue deket lu. Ya, bingung dong. Yang lainnya pada biasa aja, kok tiba-tiba dia mundur ke belakang, ngomongnya begitu ya kan? Wah, perasaan gue nggak enak deh kata gue. Emang kenapa? Enggak bang, nggak apa-apa. Gue kayaknya lebih aman aja dari sini. Kayak gitu. Nyembunyinya gitu. Ya namanya anak ibu gimana sih bang? Ya udah, ya, nggak apa-apa. Posisi yang awal tetap awal gitu. Ya pokoknya tuker itu si Aulia jadi ke depan. Si Riz depan gue itu si kucing, baru si Riz, depannya lagi baru Aulia. Ya, formasinya jadi dirubah lagi. Oke, kita sepanjang jalan itu menuju Denok ya, Denok 1 ke Denok 2 itu kan ada jembatan pemandangan itu, ya kan? Itu tempat syuting film Anaconda itu bang? Ya, ada bang, ada. Nah masuk situ bang, itu gue udah mulai mual yang nggak jelas. Bukan karena gue nggak sarapan ya, bukan. Ini udah belakang gue tuh udah neken banget pengen masuk. Gue sih sebenarnya jujur ya nggak bisa ngelihat, cuma gue bisa merasakan. Ya, sama mungkin kayak lo bang. Ya, ini udah nempel banget, udah pengen masuk. Gue bilang ke anak-anak. Nah kebetulan itu gue juga nggak tahu apa kebetulan atau gimana, itu awan mendung, gelap, ya mendung. Kok nih cuaca kok mendadak begini gitu. Yang tadinya terang, bener-bener terang itu bang, jadi agak mendung, gerimis sedikit. Nah di situ gue ngeliat lagi tuh bang, itu bayangan ternyata ada, nggak jauh dari gue. Ya bayangnya tinggi gede, itu tinggi gede. Gue nggak tahu dah itu ngikutin mau ngejailin atau gimana, gue nggak ngerti. Nah karena gue udah agak sedikit gimana ya, nggak enak perasaannya di situ, daripada gue kenapa-napa, gue ngelindungin yang lain juga ya kan, gue ajakin yang lain, ayo jangan lama-lama foto di sini, kita kejar kandang badak, gue gituin lagi ya kan. Alasan gue cuma itu doang bang, karena gue nggak pengen yang lain jadi panik gitu. Nah si kucing ini sebenarnya ngerasain bang, apa yang gue rasain itu dia ngerasain sebenarnya. Cuma kan gue udah pernah bilang ke dia sebelum kita naik, jangan ceritain sebelum kita turun. Apapun yang lo rasain, apapun yang lo lihat, lo ceritain nanti kalau kita udah turun. Nah selama masih di kandangnya mereka, kita ngaman. Kita masuk tuh ke Denok 2. Nah di Denok 2 sebenarnya juga ada penampakan si kuntilanak ini. Cuman nggak se-ekstrim yang hitam ini. Kalau dia itu kayak gimana, agak-agak malu kali ya bang ya. Jadi sekelibat keluar langsung hilang. Nah itu sih nggak terlalu beresiko kalau buat gue. Cuman yang gue khawatirin yang hitam ini. Nah kita masuk ke Kukus ya. Setelah pos Kukus itu kalau nggak salah ada 3 pos ya Kukus itu. Kukus 1, Kukus 2, Kukus 3. Ya benar. Nah di situ kan si kucing udah mulai kebelet kencing nih. Ya kan gue bilang, ya udah lo kalau mau kencing aja, tapi jangan di pohon, kata gitu. Si kucing agak takut gitu. Mungkin feeling dia udah mengatakan nggak ada yang nggak beres nih kalau gue kencing di situ, mungkin ya. Gue bilang ya udah, jangan di pohon, lu kencingnya di semak aja. Nah tiba-tiba si Iin ini nyelutuk bang. Emang nggak aman bang kalau kencing di sini? Ya iyalah. Pakai diomong lagi ya kan? Iya. Aman kok. Ya nggak apa-apa, cuman takut ngerusak pohon aja. Alasannya nggak masuk akal kan.
Ya dari gimana ya, daripada panik kan anak orang. Oke, karena si kucing ini jadi was-was, akhirnya mengurungkan diri buat kencing. Ditahan tuh sama dia tuh. Oke, kita jalan lagi. Ya udah gini aja, kalau lu nggak jadi kencing kita jalan lagi, ya kan? Kita jalan lagi. Itu bayangan masih ada tuh. Sosok hitam itu masih ada, masih ngikutin. Cuman jaraknya itu masih terbilang masih jarak aman bang, sekitar 500-800 meteran lah dari kita. Oke. Jadi dia nggak berani ngedekat atau mungkin cari timing yang tepat atau gimana, gue nggak ngerti. Oke, kita jalan lagi, kita mau masuk ke air panas itu. Nah, kita sempat berhenti lagi di situ. Berhenti lagi karena si kucing ini udah kebelet kencing lagi. Gue bilang nggak usah ditahan, kalau mau kencing kencing aja. Cuman tetap dia masih nggak mau nih. Nah, setelah dia ngomong nggak mau itu posisi si bayangan hitam ini, bukan bayangannya ya, sosok hitam ini kan dia tepat banget di belakangnya si kucing. Cuman ya jaraknya jauh-jauh. Tiba-tiba seret gitu bang. Nggak tahu sih, kayaknya gua rasa sih yang lain ada yang ngerasa juga. Cuman dia nggak berani cerita aja. Itu ada yang ngerasa angin sekelibet gimana sih bang? Kayak angin lewat gitu ya? Iya, kayak angin lewat. Nggak ada yang berani cerita. Oke, karena gue rasa ini udah, kalau kita biarin, kalau kita ladenin gitu makin jadi, ya mendingan kita langsung lanjutin aja. Kita lanjutin masuk ke air panas itu, karena ada gagak tuh, gagak atau jalak gue nggak ngerti dah. Jalak hitam apa gimana? Iya mungkin. Burung ya? Iya burung. Gue sih nggak ini banget sama itu burung ya, karena itu burung nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma cari makan aja. Cuman agak heran aja sih. Biasanya kan kalau burung kan kita lihat terbang-terbang atau loncat-loncatan itu nggak jalan bang. Oke, iya. Oke, jalan situ kecil. Padahal banyak pendaki bang. Akhirnya di air panas ini kan ada toilet tuh. Si kucing ke toilet dulu tuh, ya kan. Sebenarnya sebelumnya di kukus itu si Riz ini sempet kecapean tuh, kakinya bengkak. Bukan bengkak sih bang, apa sih kalau kecapean itu? Merekah gitu loh betisnya. Apa gede apa lebar gitu ya? Gede, iya. Kan sebenarnya dia badannya nggak gede-gede amat bang ya. Ya sama abang aja mungkin masih gedean dia gitu. Cuman nggak gede-gede amat. Dia udah ngep tuh, udah nggak kuat naik, sampai tasnya dia aja nggak sanggup bawa. Dia sanggup bawa itu sampai kukus 2 doang kalau nggak salah. Itu gue yang bawa, jadi bawa 2 tas gue. Oke. Iya, sempat ngurutin dia dulu tuh sebenarnya di kukus. Nah, si kucing ini abis dari toilet langsung nyamperin gue. Gue lagi ngopi tuh bang tuh, yang lain lagi pada makan gorengan kan, ngisi perut dulu. Nyamperin gue, bang minta tolong. Apaan? Ini kaki gue tiba-tiba sakit. Kaku bang kaki dia. Di bagian betisnya itu ada kaku bener. Gue pegang itu kaku. Terus bagian tapi yang dia rasain itu yang sakitnya di bagian pergelangan telapak kakinya. Ankle ya? Iya, sakit banget bang. Kenapa? Kecapean? Enggak bang, orang tadi gue naik aja biasa aja. Ini tadi habis dari toilet sakit kaki gue. Oke. Nah di situ wah, gue udah merinding lagi nih. Tiba-tiba merinding. Ya udah sini. Cepat sepatu lu, gue urutin bentar gitu. Gue bilang gitu sama dia. Ternyata emang bener kaku, dingin banget kakinya. Dua-duanya udah gue urutin. Mendingan tuh, mendingan katanya. Udah bang, udah mendingan kata dia. Udah mendingan, beneran. Iya bang, lu isi perut dulu dah mendingan. Tapi kan gue udah makan bang. Ya udah isi aja dulu, minum dulu kan. Karena kita itu sebenarnya bawa air itu ternyata cuma 5 botol bang dari 7 orang. Kan dari awal itu gue udah preparein ke mereka masing-masing bawa 2 botol buat jaga aman. Apalagi kalian masih pada baru kan, gue juga masih baru bilang gitu. Buat jaga-jaga kita aja. Bagusnya kita lewat Cibodas. Banyak kan, air ya? Iya banyak air. Kita kehabisan air itu bang, kita sampai ngambil di mata air. Udah sampai situ kita lanjut lagi nih, masuk ke air terjun. Di air terjun ini yang gue rasa sih Mbak Kuntilanaknya ini agak sedikit marah karena ada kelakuan juga.
Jadi kita masuk ke air terjun itu, kan posisi air terjun itu space-nya paling cuma satu orang di beberapa posisi gitu kan. Dua orang cuma bagian bawah kan ya Bang. Iya. Kita naik nih. Naik pertama itu si Iin sama si Aul kan di depan tuh. Nah, dia kan histeris tuh. Histerisnya maksudnya euforia mereka lah. Oke. Iya. Seneng ya. Seneng gitu Bahagia kan. gitu. Iya, dapat pemandangan, nggak pernah naik gunung, sekalian dapat begini view-nya gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting masih jaga etika. Nah ternyata si Aul ini sampai ngelewatin batas tali Bang. Kan air terjun tuh ada yang batas talinya. Iya. Di pinggir udah ke jurang kalau iya. pentingnya. Betul. Jadi ke situ sambil teriak-teriak. Nah gue ngeliat sosok kuntilanak itu, lu berasa banget sih nggak sih kalau orang ngeliatin lu sambil marah? Rasanya gimana gitu. Nah itu kuntilanak tuh ngeliatin dari balik air terjun itu. Gue nggak tahu kalau yang lain lihat apa enggak, tapi yang gue lihat sih itu kuntilanak. Nah nggak di situ doang Bang, ternyata si Aulia ini nyeletuk juga. Buset, ini kalau jatuh ke air terjun gimana ya? Dek banget ya kan. Makanya nyeplos kayak gitu. Nah percaya nggak percaya, itu di samping gue kan itu udah jalan setapak satu orang. Itu posisi gue udah paling mepet Bang, udah deket jurang. Abis dia ngomong kayak gitu, samping gue ada orang kayak gimana ya? Orang kayak gini maju tapi mundur lagi. Ya, lu pakai logika aja kalau misalkan itu orang, nggak mungkin dong. Ya, karena kan jurang, ya kan. Kalau ada orang pendaki lain di belakang harusnya ada, ya kan di belakang kita. Tapi nggak ada. Wah, itu langsung. Dan emang kalau jalur itu kan emang harus satu kan, satu orang dia. Harusnya, iya. Gantian Betul. Nah itu dia nyetuk begitu, kan parah banget kan. Gue udah, aduh deg-degan gue, was-was banget nih. Gue bilang aja sama mereka, jangan lama-lama, udah ayo cepetan. Ini kandang badak masih lumayan nih, katanya gitu. Takut kita kesorean ke bagian space, ya kan mau hujan juga. Kasihan tuh pendaki lain yang mau naik, padahal nggak ada pendaki Bang. Gue bilang aja ya. Iya, asal aja. Yang lain nggak pada ngeliat ke belakang, udah langsung, oh iya bang, manut tuh. Mereka di situ. Kita masuk ke kandang batu ya, kalau nggak salah di situ. Di situ sosok hitam masih ada. Ini gue nggak tahu sih, ini sosok hitam kok betah banget gitu nemenin kita. Entah siapa yang punya pegangan atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya ngikutin itu, masih ngikutin aja di situ. Kalau buat kuntilanak ini ya itu nanti di atas. Yang pasti yang bikin kita ngeri itu di bayangan sosok hitam ini, karena itu masih ngikutin terus-terusan. Kita sempat rehat lagi di situ, sempat banyak istirahat ya bang. Sempat banyak istirahat, si kucing ini mukanya udah pucat bang. Kucing siris itu udah pucat. Pucat lelah sama pucat beda. Pucat takut ya? Iya, beda kan bang. Iya. Ya, situ aduh, gue udah was-was aja nih. Gue nggak mau mikirin yang negatif dulu nih, ya kan, di luar nalar gue selama masih bisa bikin positif, gue bikin positif dulu. Gue ajakin mereka ngobrol lah, ngalur ngidul, nggak tahu ngobrolin apaan. Gue juga sampai sekarang nggak inget ngobrolin apaan. Kita lanjut perjalanan. Sebenarnya udah di situ udah banyak diem dong. Karena banyak berhenti, mungkin karena kelamaan juga ya, waktu itu udah sore juga, udah jam-jam 4-an, kita belum nyampe kandang badak gitu kan, masih agak lumayan juga tuh space-nya tuh. Gue suruh si Iin, Aulia sama si Aul, Iki, itu mereka berempat buat ke kandang badak dulu. Jalan duluan lah ya? Iya, tujuannya biar mereka cari space, dinding tenda. Ya, kan kita bawa dua tenda tuh. Kayak gue serahin ke mereka dua-duanya tendanya. Mereka jalan. Ya lu yakin bang, nggak bareng-bareng aja? Kalau bareng-bareng, kita nyampainya di sana kelamaan. Gue takutnya kita nggak nyampe, kita nyampe sana nggak ke bagian tempat. Dan juga kemalaman pasti. Kemalaman pastinya. Ya udah bang, lu nggak apa-apa, aman kalau gue tinggalin. Nggak apa-apa, gue bareng Siri sama si kucing ini. Karena yang posisinya agak udah pucat itu mereka berdua ya kan, nggak mungkin gue suruh mereka jalan bareng mereka. Ya udah, gue nge-backup dia. Udah nggak apa-apa, kalian cari tempat dulu. Oke. Mereka cari tempat dah tuh berempat. Udah bang, gue jalan dulu bang. Ya.
sepanjang jalan menuju Kandang Badak ini, si Riz ini udah banyak ngeluh bang. Wah udah sepanjang jalan ngeluh mulu terus sosok ini masih ada juga. Yang hitam ini nih? Iya, itu gue nggak tahu sih bang, bener-bener nggak tahu banget. Itu masih ngawasin kita atau ngapain, gue juga nggak ngerti. Udahlah kita, gue mapah mereka juga kan sempat ada air terjun itu juga ya, yang kecil itu. Yang kecil. Iya, kan sempat mereka foto-foto juga. Di situ juga ada penampakan juga, cuman cuman sekelibat aja sih. Cuman sekelibat, jadi nggak terlalu ini banget. Akhirnya sampailah kita di Kandang Badak itu jam-jam 5-an deh kalau nggak salah. Ya, pokoknya udah sore itu. Nyampe si Riz ngamburkin badan, bukan pingsan ya. Kayak capek gitu. Iya, capek. Akhirnya gue nyampe juga begitu ya. Iya. Bener. Dia ngamburkin badan, si kucing mampir ke tukang gorengan. Kan ada, Sabtu Minggu ada yang jualan kan? Rame itu. Iya, rame, iya. Dia mampir beli gorengan. Gue nggak ngerti beli gorengan banyak banget itu. Mungkin karena kelaparan kali ya, gue nggak ngerti. Tenda ternyata baru didiriin cuma 1. Oke. Kita dapat space-nya itu, tendanya di dakian gitu bang. Bukan di jalan buat setapak ya, tapi jalan yang space tangga gitu. Kayak ke bawah gitu ya? Iya betul. Nah itu kan jalur air ya sebenarnya. Cuma kan udah kita udah kita atur biar airnya itu nggak ke tenda kita. Ternyata itu tenda baru 1 doang. Itu pun baru pasang tiangnya. Gimana selamat? Double layer belum masang ya? Belum masang baru bang. Kerangkanya aja. Iya bang. Jadi mau nggak mau ya elah. Gue udah lapar juga ya kan. Gue comot gorengannya si kucing. Udah gue sambil bangun tenda. Itu jadi 2 tenda itu kita bangun itu hadap-hadapan bang. Pintu ketemu pintu. Iya. Cuman sisinya itu kita dempetin yang 1. Oke. Iya, jadi yang tengah itu kan kayak V gini ya, kayak V. Di sini buat akses kita keluar masuk. Iya, kita tutup pakai inian layar. Ya? Iya. Nggak lama habis itu hujan. Oke. Hujan di situ, katanya sih di bawah deres, katanya. Cuman kalau di atas nggak deres bang, justru angin ya kenceng. Iya, angin di situ itu baru jam 5 itu, jam 5 lewat itu. Tapi udah gelap. Oke. Selesai beres-beres, selesai berdiri tenda itu, si Riz masuk ke tenda sama si kucing, langsung ambruk, langsung tidur. Nah, karena gue was-was sama mereka berdua, gue masuk ke tenda buat ngeliat keadaan mereka. Ternyata bang yang gue lihat itu, iya gimana ya? Yang gue lihat itu muka mereka tuh udah kayak muka mayat bang. Itu yang gue lihat. Itu udah pucat buat mungkin gitu ya. Iya, pucat banget. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kaget tuh gue panik ya kan. Apa cuman gue doang yang lihat atau yang lain juga gitu. Gue bangunin mereka. Lu jangan dulu tidur. Maksud gue bersih dulu lah gitu ya kan. Ya cuci kaki kayak cuci ganti baju apa gimana gitu. Ngopi-ngopi dulu biar hangat lah badan gitu. Dia langsung ambruk, gue bangunin. Udah bangun mereka bersih. Nah ternyata waktu ngeluarin logistik, ini yang parah bang. Nggak ada yang sama sekali yang bawa itu logistik bang. Oke. Ada yang bawa ini cuman mie 8 bungkus bang. Kita ber-8. Lu bayangin tuh bang. Kita bertahannya gimana? Nggak ada sama sekali bawa logistik. Beras itu nggak ada. Ya kita ngandelin apaan nih? Ini cuma 8 bungkus. Akhirnya kita bagi dua porsi. Dua kali masak lah ya? 2 kali masak. Iya. 4 bungkus dimakan malam ini, 4 bungkus dimakan besok. Untungnya gue tuh sama si Iki sempat mampir ke Indo April loh, ya kan, sempat beli roti dulu, ya kan. Jadi kalau masih ada yang lapar bisa ngejar pakai itu dulu. Kayak snack lah ya gitu ya. Iya. Nah di situ wah parah juga sih gue mikir. Gue ngajakin anak orang nggak bertanggung jawab kayak gini kan jatuhnya, nyelakain anak orang juga gitu.
kalau ada apa-apa di jalan bahaya buat gua ya kan. Oke lah, kita makan seadanya. Akhirnya setengah tujuh atau jam tujuan kita tidur istirahat. Sebelum tidur itu gue nanya ke mereka, ini siapa aja yang mau puncak, yang mau summit, kata gitu. Ada si Iki, si Riz, Aul, Aulia sama Iin, berlima. Tadinya mau summit, si kucing nggak mau naik, mungkin karena feeling dia udah nggak enak kali ya. Atau mungkin karena kecapean mungkin ya? Iya, kecapean juga mungkin. Ya udah, gue bilang sama si Iki, karena si Iki ini kan sebenarnya udah sering banget naik turun gunung, jadi gue percaya lah sama dia lah. Ya udah Ki, kalau lu mau summit lu tidur duluan aja, besok gue titip yang lain nih, mereka gitu, nanti gue jagain si kucing aja di tenda. Oke. Jam 7 yang lain udah pada tidur, gue belum tidur, posisinya itu hujan, nggak bisa tidur, ngopi lagi, sebat lagi, ngobrol lagi sama si Iin. Akhirnya jam-jam 9-an itu gue tidur ayam bang, tidur ayam, kebangun lagi jam, sebenarnya ada setengah 9 itu gue udah tidur bang, sempat tidur itu 20 menitan, gue kebangun karena ada rombongan OT datang bang. Rombongan OT baru datang, rame dong gitu. Rame banget bang, gue nggak tahu itu berapa tim, pokoknya rame aja itu. Mereka tuh datang udah lepek. Gue tahu mereka lepek itu karena ada yang bilang, ntar dulu bang, gue mau ganti baju dulu, udah lepek banget nih. Berarti kan parah banget dong, ya kan. Nah itu waktu gue ngedengar mereka datang itu tenda gue sebenarnya udah rembes bang, rembes air. Jadi ternyata itu rombongan dia yang sebelumnya, mungkin ada beberapa dibagi grup kali ya, mungkin grup satunya gitu. Grup satunya udah ngedirin tenda di atas tenda kita. Jadi jalannya air itu ngalangin bang. Ya, jadi imbasnya ke tenda kita. Tenda lu? Iya, bocor, rembes dah tuh. Rembesnya itu gue nggak sadar nih bang, selimut gue udah basah, karena gue nggak pakai SB bang. Gue cuma bawa selimut doang, gue nggak betah pakai SB. Gue sadarnya itu waktu gue bangun, gue megang ini, kelepek bang. Tidur keadaan basah, tapi yang gue rasain panas di tenda itu. Yang lain kedinginan, gue panas. Nah gimana tuh? Ya, yang lain masih pada ngeringkuk, masih pada double selimut. Gue di situ kepanasan. Ya udah, gue akhirnya bangun lagi, gue nyeduh kopi lagi, ngerokok lagi di situ. Nungguin lagi, ada rombongan lagi baru datang. Gue pikir itu rombongan terakhir. Ya kan jam 10-an itu gue tidur lagi. Gue coba tidur lagi, ya, setengah 11-an lah. Gue kebangun lagi. Kebangunnya kenapa? Gue kebangun bukan karena rombongan. Itu gue tidur itu posisinya kan di pojok bang, dekat pohon tenda gue. Gue tidur di pojok dekat pohon. Ini kepala gue itu digesek kayak kuku gitu bang. Bukan kayak kuku sih, kalau gue rasa sih emang kuku. Kalau tenda kegesek itu kan bunyi ya, seret. Kayak kegesek ranting atau gimana gitu? Iya, harusnya bunyi kan. Gue kebangun tuh, karena itu kayak jari 3 gitu. Kayak panjang gitu bang. Kalau cuma seret gitu mungkin gue berpikirnya ranting. Tapi ini seret 3, panjang lagi. Gue kaget tuh situ bangun. Wah, ini makin gerah gue nih. Jangan-jangan gue gejala hipo ya kan. Takutnya gitu kan. Tapi enggak lah. Gue positif thinking lagi, mikir yang lain lagi. Apaan ya? Gue mikir mungkin pendaki lain kali ya. Itu secara sekilas aja gue mikirnya, ya kan. Karena gue nggak mau terlalu terbawa apa namanya, suges gitu ya. Suges ya. Udah, gue buka tenda lagi, ngopi lagi. Jam 12 itu rombongan OT datang lagi. Lu bayangin tuh jam 12 malam rombongan OT baru datang, lu naik jam berapa? Rombongannya itu manggilinnya itu nama yang sama gitu, sama yang lain. Oke lah. Dan di situ berisik banget tuh, gue udah gak bisa tidur tuh. Udah gelap sih. Karena di kandang badak itu sebenarnya ada lampu tembak itu ya. Ya kan, kalau sekarang itu ada cuman posisinya udah mati. Mungkin udah kehabisan energi atau gimana. Gue udah mau kencing tuh, mau ke toilet.
gue nurungin niat gue. Karena waktu mau keluar itu kayak ada yang ngalangin gitu. Kayak ada yang bisikin, jangan. Oke, iya. Iya. Baru gue udah kebelet banget bang. Gue udah kebelet banget. Jangan. Itu sampai 3 kali. Itu suaranya udah kedengeran banget. Jangan. Wah, ini jangan ini maksudnya jangan apaan ya? Yaudah lah, tidur lagi lah. Kan? Kayaknya di situ gue tidur tuh bang. Jam 2-an gue bangun lagi 4:30. Ini singkat cerita aja ya bang ya. 4:30-an gue bangun lagi, gue bangunin anak-anak yang pada mau summit, yang masih pada mager. Gue nengok ke tenda AA. Tenda A itu yang tadi isinya si Aulia, Riz, sama kucing, sama iya bertiga itu mereka 3. Gue tengok sedikit, tidur pada anteng bang. Cuma gue was-was sama si kucing masih di sini, karena yang gue lihat tadi itu masih kelihatan lagi. Oke. Yang pucat itu mukanya? Iya, kelihatan lagi di situ. Itu jam-jam ya pokoknya subuh lah itu. Yang gue heran kok gue doang yang lihat, karena yang lain nggak lihat. Apa karena gue kebawa suges atau gimana, gue nggak ngerti. Di situ gue lihat lagi mereka pesat lagi. Panik dong, gue nggak bisa tidur lagi tuh. Udah gue nggak bisa tidur, ngopi lagi. Kebanyakan ngopi di situ. Iya. Asik gitu bro. Asik banget. Karena yang atas juga masih ada musikan bang. Iya. Oh jadi berisik ya? Jadi berisik juga. Udahlah. Jam 5:30 gue bangunin anak-anak yang pada mau summit. Kayak mereka bangun. Ternyata si Iki ini nggak mau summit bang. Cancel summit. Oke. Cancel summitnya karena mager katanya. Dingin. Ya nggak mungkin dong gue ngelepas mereka berempat. Kalau ada apa-apa nggak ada yang tanggung jawab. Iya kan, gue yang tanggung jawab. Pas sedangkan gue pemula bang. Oke. Ya mau nggak mau ya, gue ngawal mereka. Gue nitip ke si Ki, nih gue titip adek gue. Ya, lu jagain dia, lu kasih makan nih. Udah pagi kan kita sempat sarapan itu roti doang bang. Roti doang sama susu segelas. Ya, itu mah cuma tahan berapa lama sih bang? Ya kan? Beda sama orang bule bang. Beda bang. Iya. Nah udah gitu, kata dia, iya tapi masih dalam selimut bang, kan kurang ajar banget, pengen gue tarik itu sebenarnya. Masih mager dia. Masih itu. mager, iya. Ya udah nggak mau, gue titipin dia si kucing ke si Iki, gue naik sama si Iin, Aulia, si Riz. Baru itu kita selesai sarapan, kita naik itu jam 6:30 kalau nggak salah bang. Kita jalan tuh, kan ajak tuh bang tuh. Simpang Gede Pangrango. Iya. Ya kan? Mereka debat. Oke. Ini kita mau kemana? Tinggal lurus aja kan udah. Ya, padahal tinggal lurus om. Ternyata debatnya itu karena yang satu pengen ke Pangrango, yang satu pengen ke Gede. Oh iya. Ya, jadi di situ mereka inian apa namanya? Adu argumen kali ya. Adu argumen. Ya udah, lu pengennya kemana? Kalau gue sih, yang penting ngawal lu aja. Belum baru mau ngelangkah lagi, si Riz ini udah ngep. Nggak kuat katanya. Bang, dada gue nyeri bang kata dia. Dada lu nyeri? Lu kenapa? Kecapean? Enggak bang. Kecapean sih udah enggak bang. Tapi dada gue nyeri bang. Entah, mungkin oksigennya kurang kali ya. Ya udah gini aja, daripada maksa, mendingan lu turun aja. Ya buat keselamatan lu juga kan. Takut ada apa-apa juga. Tapi bang, gue udah nanggung udah sampai sini kata Siris tuh. Nekat tuh dia tuh bocah tuh. Pengen gue getok aja rasanya. Iyalah, puncak mah gak kemana. Lu kan masih bisa nanti kapan-kapan naik lagi, ya kan? Iya sih bang, tapi nanggung banget bang. Nekat banget tuh bocah. Udahlah, daripada lu ngep, lu turun aja. Kalau mau turun semua, kita turun semua. Kalau mau naik semua. Enggak bang, udah biarin aja bang, gue turun aja deh. Gue sama si kucing sama si Bang Iki kata dia gitu. Gue temenin dulu lah, takutnya kan kenapa-napa ya kan. Gue turunin sampai tenda, Ki gue nitip lagi nih, Siris nggak kuat naik. Oh iya mau, kata dia. Kayak gue nyusul lagi tuh yang berempat. Situ akhirnya dia udah mutusin mau ke Gede. Oke. Ya, setelah perang debat itu, kira-kira kita ke Gede. Sepanjang pendakian kita kan papasan tuh bang tuh
sama pendaki lain, biasalah tegur sapa gitu kan. Nah, sebelum sampai di jembatan setan, kita sempat break dulu. Kita bawa air cuma satu botol doang, satu setengah liter itu. Itu pun kondisinya tinggal setengah lagi. Oke. Kita baru nanya gitu bang, posisi Baru air seperempat jalan iya. itu. Itu air udah tinggal segitu. Lo bayangin aja. Ya udah, break dulu di situ. Kita kesusul tuh sama pendaki lain. Nah, di sini ada pendaki gaib bang, yang gue lihat. Oke. Oke. Maksudnya pendaki gaib kayak gimana nih? Pendaki gaib gini bang, kita main logika ya bang ya. Waktu gue duduk, komposisi kita di atas tuh, ya kan? Itu kan masih bawah tuh. Itu pendaki solo, pakaiannya rapi. Nah, pakaian kayak orang kantor bang. Oke. Lu bayangin aja orang pakaian kantor naik gunung mau ngapain? Ya, rapi banget bang. Kalau waktu gue ngajak anak-anak naik, ayo kita lanjut lagi, puncaknya masih agak jauh. Gue sempat nengok ke bawah, itu ada pendaki solo. Waktu gue nengok sebentar ke atas, gue nengok ke bawah lagi, itu pendaki udah nggak ada. Oke. Kalau itu pendaki emang naik, kan jalur cuma satu. Harusnya papasan dong. Iya. Kalau turun, harusnya kelihatan sama kita. Soalnya masih ngemplong jauh gitu ya? Iya, masih kelihatan dari posisi kita. Kalau dia mau ngumpet di pohon, mustahil bang. Ngapain? Iya, orang pohon sama badan dia, sama gedean badan dia bang. Oke. Itu nggak ada, itu pendaki udah nggak ada. Wah, di sini udah merinding lagi nih gue nih. Udah gue ajakin anak-anak, udah yuk, kita masih agak lumayan nih puncaknya. Kita lanjutin perjalanan. Kita masuk ke jembatan setan. Kan jembatan setan ada jalan alternatif bang, ya kan? Kalau ke kanan itu yang pakai webbing, kalau ke kiri nggak, yang pakai terowongan itu kan? Yang melipir agak jauh tapi ya, itu dia. Betul. Nah, gue masuk situ, yang lain pada biasa aja bang. Pada masuk situ, tapi gue berasa ditabrak sama orang, kayak papasan sama orang. Oke. Jadi posisinya dari depan, tuk gitu. Lah posisinya kan nih sendiri gue bang. Dan nggak ada orang lain lagi? Nggak ada. Nggak mungkin juga orang bisa lewat, kan itu cuma satu badan bang. Iya. Papasnya gitu, Pak. Wah, siapa nih? Kacau deh kata gue. Terus jalan-jalan, gue nggak gue ambil pusing, udah gue minta anak-anak buat lanjut cepetin jalan sedikit. Cuman yang banyak berhentinya, yang tadinya karena si Riz nggak ikut, sekarang posisinya si Aulia yang banyak berhentinya. Sampai kita mau naik webbing kecil kan, kalau lewat alternatif kita harus naik juga, cuma kan webbing kecil, ya kan jaraknya nggak curam. Sampai di atas kita sempat foto dulu, Kak. Ternyata ada yang ngadirin tenda di situ juga bang, juga 2 atau 3 orang gitu. Nekat juga sih kata gue, mungkin pikirnya biar nggak kejauhan. Nah, sempat kita foto tuh bang di agak ke atasan dikit itu yang apa ya, pokoknya nggak jauh dari webbing itu. Kita space bisa foto Pangrango juga di sana. Ya, sempat foto di situ. Gue sempat foto. Ada kan ranting itu buat duduk gitu. Sebenarnya sih nggak bisa buat duduk ya, karena bawahnya itu kan curam gitu, tebing kan. Kan itu nggak bisa buat duduk. Tapi gue nekat buat duduk, foto buat duduk di situ. Nah itu sosok hitam itu agak sedikit maju bang. Gue udah gue nggak jadi foto. Udah foto di seadanya aja kata gue. Karena gue udah ngelihat itu sosoknya udah maju. Gue takut sosok yang kemarin lu lihat dari bawah itu. Iya betul. Gue takutnya dia maju, dia dorong gue. Ya, apes lah gue di situ. Ya kan. Kalau di situ udah gue nggak mau lama-lama. Si Aulia ini udah jalan ke atas. Gue mau nyusul dia juga ya kan. Jadi gue jaga jarak aman itu, gue di tengah, jadi bisa mantau si Aulia, si Iin sama si Aul juga bisa gue pantau gitu. Sampai situ sih nggak terlalu berarti tuh bang penampakannya, ya, sekilas sekelebat gitu. Ya gue nggak tahu sih kalau di gede itu banyak ninja atau gimana ya. Sekelebat doang bang. Sampai kita di Jembatan Nante ya, sebelum puncak itu. Kan? Nah gue ketemu pendaki yang sempat kita
papasan di bawah. Nah ini sebenarnya dia rombongan itu bertiga atau berempat gitu, gue lupa. Dia anak Jaksel juga bang, anak Bayoran. Gue ngeliat dia sendirian di situ, baru naik, kakinya pincang bang. Lah gue nanya, bang, lu bukannya tadi naik rombongan ya? Gue kata gitu. Dia bilang, iya bang. Terus rombongan lu kemana? Masih pada di bawah? Kagak bang, mukanya udah keringatan banget bang, udah banjir keringat bang. Udah kecapean kali ya? Kecapean banget bang. Udah duluan bang, duluan, nggak salah bang, ya kan? Itu dia cedera, ditinggal sendirian sama rombongannya. Ya, kalau kita sebagai pendaki lain ngeliatnya gimana sih bang? Kejam banget bang temennya. Gue bilang gini, lu yakin ditinggal sendirian? Iya bang, tadi teman gue sih udah bilang sama izin juga sama gue, katanya mau ngambil foto dulu ke apa namanya di Tugu katanya. Ya sekarang mah bukan masalah izin atau ngomong dulu. Kalau lu nya, masalahnya gini, lu posisi lu cedera kan? Iya bang, cedera lu kenapa? Gue tanya. Ini bang, gue pakai sepatu gue kecilan, kaki dia gede ternyata bang. Size 46, dia paksa pakai 42. Karena nggak ada size dia. Lu sendal nggak ada? Kagak ada bang, kagak ada sendal ukuran dia. Wih, gila, nekat banget kan berarti. Temen lu masih ngejar view itu, ninggalin lu, tega banget kata gue. Kalau ada apa-apa sama lu, gimana gitu. Syukur-syukur ya, kalau misalkan lu naik selamat, turun selamat. Ya gue berharapnya sih lu naik turun selamat gitu ya. Cuma masalahnya gini, kalau lu jatuh, temen lu emang pada tahu? Iya benar. Iya kan? Iya kalau lu hidup, kalau jatuh lu mati gimana? Gue ngomong di situ bang. Berarti ini pendaki ini ditinggal duluan sama temennya gitu? Iya, tinggal bang. Parah banget kan? Gue daripada berpikir buruk sama temennya, ya mungkin karena secara logika gue juga mikir ini juga kesalahan dia karena maksain pakai sepatu yang kecil, dipaksain terus nekat naik. Ini juga kan kesalahan dia juga kan. Ya gue daripada berburuk sangka sama teman-temannya ini, gue bilang sama dia, yaudah bang gini aja, gue masih ngawasin temen gue juga, itu yang satu di atas, dua di bawah, lu jalan aja di antara kita, nah biar gue ngawasin lu juga, kata gitu. Ya daripada dia ada apa-apa ya kan. Benar. Ya kan, lebih baik kita kawal. Dibarengin lah gitu ya. Dibarengin, iya. Nah kebetulan langkahnya dia ini nggak beda jauh sama si Aulia. Badannya dia lebih bongsor, lebih gede bang. Ya. Tadi aja pakai sepatu 46. Iya, 42 bang. Harusnya 46 ya. Iya. Tapi dipaksain pakai 42. Iya. Gila sih kalau gue nekat banget. Maksain kalau gitu. Udah, akhirnya kita jalan barengan tuh. Nggak lama, sekitar selang setengah jam lebih, dia ketemu rombongannya. Bang, ini rombongan gua tadi ya. Terus sampai ngapain ngasih tau guanya. Iya udah sabar. Iya bang, ini gua udah ketemu sama mereka. Ya udah, syukur deh. Lu nggak mau foto di Tugu, kata gua gitu. Dia bilang, kagak deh bang, gua capek banget. Ya gimana nggak capek bang? Napasnya aja napas dia aja udah gua denger ngik-ngik gitu. Senin Kemis ya. Iya, Senin Kemis bang. Udah kagak tega gua. Iya. Oke, ya udah bang, hati-hati aja lu turunnya. Iya bang, thank you bang. Siap. Ngawalin lagi tuh. Si Iin sama si Aulia ini masih foto-foto bang. Jadi lama di bawahnya. Perut gue udah keroncongan. Udah aus pula. Airnya udah habis itu. Sebelum jembatan nanti udah habis. Ya kita mau ngambil air di mana? Selain ngandelin tukang dagang. Itu yang gue incer. Gue udah malas banget ngeliat teman-temannya yang ninggalin rombongannya itu. Ya udah, gue tinggalin. Muka gue sinis. Gue bukannya nggak suka sama mereka. Nggak, muka gue tuh udah kelaparan banget tuh. Udah capek lah ya. Udah capek banget tuh. Si Aulia udah duluan. Si Aul masih lama si Iin sama si Aul ini. Udah, gue jalan nyusul si Aulia. Nggak tau ya si Aulia foto-foto dulu. Yalah kata gue, gedek banget gue. Gue udah gimana ya, lapar banget gitu kan. Udah keloncongan banget. Untungnya itu tukang dagang nggak jauh bang. Gue bilang dong sama si Aulia, gue ke tukang itu ya, Aqua ya, gue bilang gitu.
mau beli mau beli air dulu, haus. Surut kan udah kelihatan tuh, udah terang banget situ. Gue mampir, gue beli nasi dulu di situ. Dari kita nggak ada yang bawa duit bang. Gue sih bawa cuman 20.000 doang. Oke, ngepas ya. Ngepas, iya. Karena gue pikir ngapain sih ke puncak bawa duit gitu kan. Jadi dompet tuh gue taruh di tenda tas. ya? Iya, gue taruh tenda. Gue cuma ngantongin 20.000. Si Aula bilang, bang, lu bawa duit lebih nggak? Duit lebih berapa nih kata gue? Emang lu mau beli apaan? Gue lapar bang, lapar juga kata dia. Dia nggak bawa duit bang. Akhirnya minjem sama orang, sama pendaki yang kebetulan tendanya itu nggak jauh sama kita. Oke. Udah sempat ngobrol juga. Dia nekat pinjam dah tuh. Udahlah di situ kita foto-foto. Apa kita makan? Si Iin sama si Aul nyusul. Ternyata nih mereka berdua bawa duit. Oke. Gedek banget ya. Coba lu datangnya lebih cepat gitu. Jadi nggak minjem dulu ya. Iya benar. Jadi nggak minjem. Karena udah kadung terlanjur, ya udahlah. Selesai makan, kita foto-foto di Tugu. Aku bilang jangan kelamaan. Kita masih ada yang di bawah nih, nggak enak nih. Takutnya mereka juga lapar ya kan. Udah gitu, awan juga udah mulai ini nih. Tembok udah mulai membentengi ya. Udah kabut lah ya. Iya udah kabut. Udah gue ajakin cepet-cepet. Tetap aja mulur bang, mulur waktu. Turunnya akhirnya dari planning kita jam 12 kita turun, jam 1 kita baru turun, jam 1 lewat. Sepanjang perjalanan turun sebenarnya nggak ada kendala berarti. Nah, sampai di Kandang Badak itu, ternyata si Aulia ini sempat ngobrol sama pendaki lain. Karena kan bocahnya kan welcoming ya. Jadi sana sini diajak ngobrol gitu ya. Ya bagus lah kata gue. Dia nanya sempat ngomong. Dia tuh nanya ke gue gini, bang, semalam lu emang nggak ngedenger babi? Oke. Ngedenger babi kata gue. Kagak. Emang kenapa? Oh no bang, ya tenda yang dekat WC keseruduk babi. Gitu. Oke. Gue mikir gini, oh iya apa semalam itu yang ini babi ya? Yang ngegesekin tapi nggak mungkin juga nggak mungkin juga bang. Kalau babi itu posisinya kan ada pendaki OT baru naik, ya kan. Kalau orang itu juga mau ngapain di situ? Kalau babi seenggaknya masih kedengaran suara endus-endus ya kan. Nggak masuk akal sih. Itu space tenda kita aja pada rapat-rapat. Udah hampir nggak ada jalan itu bang di Kandang Badak. Wah apa ini? Semalam ya kata gue. Tapi nggak mungkin sih. Udahlah. Tapi nggak apa-apa kan, aman sih bang katanya. Cuma katanya diseruduk babi doang gitu ya. Udahlah. Karena kita ngejar waktu juga, situ kita nyampe Kandang Badak itu jam 3:30 bang. 3:30 posisinya udah mendung lagi. Mendung tak berarti hujan. Iya. Ternyata salah. Mendung udah pasti hujan. Berarti langsung hujan tuh. Iya. Hujan bentar bang. Iya. Hujannya ngagetin doang. Jadi kita makan dulu. Selesai makan kita prepare, beres-beres buat alat pulang. Ini nggak ada tanda-tanda mau hujan, kita udah selesai semua, udah di-pack semua. Tiba-tiba hujan, deras banget, sumpah. Tiba-tiba itu nggak ada mendung, bener-bener baru dimasukin carrier itu. Hujan langsung. Wah, panik kita ya. Udah kita ke warung itu buat ini dulu jas hujan. Nah, jas hujan ini ternyata nggak hilang bang. Seharusnya gini, kan si Aulia ini nyediain jas hujan ponco yang tulisan itu lebih bang. Seharusnya lebih 2 biji. Si Riz ini nyariin jas hujannya, nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Itu nggak tahu kenapa, nggak tahu kemana. Dan nggak ada orang juga katanya yang masuk. Ya gue nggak tahu ya, karena kita posisinya kan di puncak. Mungkin kelupaan apa gimana kali ya. Iya, jadi jas hujannya itu nggak mungkin sih, kalau kata gue sih nggak mungkin kelupaan.
trader aja enggak sih kalau kata gue mah. Orang bener-bener gue ngeliat kok dia masukin. Tapi pas dikeluarin udah nggak ada. Kagak ada. Oke. Itu jas hujan yang kemana nggak tahu. Karena ya kalau misalkan hilang satu masih ada satu dong, kan masih ada 2 cadangan gitu. Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Nggak ada jejaknya, nggak tahu kemana. Akhirnya si Iin ngasih trash bag, plastik sampah itu. Garbage. Yang hitam ya. Iya. Dijadiin jas hujan sementara. Iya. Oke lah. Dia posisinya kan udah ya nggak tahu ya. Mungkin dia mau turun aja, mungkin udah feeling dulu atau gimana. Ini bakalan lama turun gitu. Jadi ke bawah suges. Dia juga udah capek duluan si Riz ini. Jadi kita berdoa dulu tuh turun. Nah singkat cerita sampailah kita di pos Simaksi karena kita udah nyampe jam 8:30 kalau nggak salah bang. Udah malam itu. Yang lainnya udah pada kecapean di situ. Akhirnya rombongan OT itu ya masing-masing lah. Ada yang dijemput, ada yang balik lagi ke Putri gitu. Kita balik ke base camp. Sampai situ kita bersih-bersih dulu lah, makan sebentar sambil cerita-cerita. Ceritanya nggak ekstrim, nggak semua gue ceritain, yang lainnya juga nggak berani ceritain di situ. Masih kayak jaga jarak gitu ya. Jaga jarak ya. Dan kita turun akhirnya jam 1-an. Oke, jam 1 malam. Malam lu pulang langsung. Pulang, ya. Karena si Iki ini besoknya kerja kan, jadi dia duluan tuh. Jadi jam 11 dia udah pulang gitu. Jadi gue mau nggak mau sama si kucing. Kucing ini kan anak Bekasi bang, Wibu Bekasi. Iya, Wibu Bekasi ini dia nggak, gue bilang, udah lu jangan pulang ke rumah dulu, bahaya juga kan, udah jam segini. Nginep aja di kosan teman gue sekalian sama gue juga mau nginep sana. Sepanjang jalan itu, tadinya gue yang bawa motor bang, gue bawa motornya dia. Ngantuk gue ini ngantuknya beda bang. Kalau orang ngantuk cuma sekedar ngantuk, ya lu bisa bedain. Ini ngantuknya gue berat, bener-bener berat. Situ si kucing was-was, akhirnya dia yang bawa. Itu sepanjang jalan aja gue sampai tiduran gitu. Nyampe agak pulas sekali mungkin ya. Udah hampir jatuh bang, udah hampir oleng. Nah ternyata gue pikir itu gangguan udah sampai situ doang bang. Ternyata gue sampai di kosan teman gue, pas tidur pun gue masih diinin juga, di rep-rep. Oke. Gue udah sakit banget sih itu, udah 3 harian lah. Itu masih kerasa 3 harian. Nah habis itu ya udah, alhamdulillah sih aman bang. Sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Dan ke-7 orang pendakian lu ini selamat semua sampai rumah. Alhamdulillah selamat. Cuman ada satu yang kapok, nggak mau naik lagi. Oke nih Bang Nomo, thank you banget ya lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede ya, via Cibodas nih, di tahun 2022. Iya. Kita sedikit masuk ke sesi tanya jawab. Nah, padat dan jelas nih cerita pendakian lu di Gunung Gede via Cibodas ya. Betul. Berarti lu beranggotakan naik ini 7 orang. 7 orang bang. 7 orang ya. Dan laki semua. Laki semua. Berarti Aul, Riz itu laki semua. Laki semua bang. Oh, gua kira Aulia itu perempuan. Iya iya. Aulia. Iya. Aulia itu gua kira perempuan, ternyata laki nih. Ya, laki. Dan di sini ada beberapa yang mungkin pemula nih, yang baru pertama kali naik gunung nih. Iya, kita yang baru pertama yang naik gunung itu baru 2 orang sih, si Iin sama si Iki. Oke, selain itu belum pernah. Selain itu belum pernah. Dan tadi lu sempat bilang di akhir cerita, setelah ada beberapa orang yang kapok katanya naik gunung. Betul. Nah itu siapa itu? Itu si kucing bang. Kucing. Sampai sekarang diajak nggak mau naik lagi? Sampai sekarang. Karena dia kan sebenarnya anaknya introvert bang. Nggak mau Oke. kenal dunia luar. Anak kutu bangsat tapi kutu kali ya. Iya, kutu-kutuan. Iya, kutu-kutuan gitu ya. Rajin belajar dan suka menabung. Iya, Bang. Sepatunya. Dan itu bocah Bekasi dia. Bocah Bekasi. Oke, dan sampai sekarang nggak mau naik gunung lagi. Kapok mungkin ya. Kapok. Waduh. Dan di sini kita masuk ke cerita nih tentang teror-teror yang alami di Gunung Gede nih pada saat itu. Iya. Dari awal cerita kan berawal dari ini ya, Telaga Warna ya, yang lu ngeliat sosok bayang hitam itu ya. Iya, betul. Oke. Kalau bayangan yang hitam, sosok hitam sih dari pos pendaftaran bang. Oh, dari pos pendaftaran emang udah ada? Iya. Tapi lu ada segmen ataupun yang tepat jelas banget nggak sih ngeliat wujud mukanya itu? Enggak ada bang.
Oh, ada waktu gua masuk ke yang gue bilang si kucing mau kencing itu. Nah di situ gue ngeliat jelas, walaupun sekelibat tapi jelas. Itu kayak bentukan genderuwo tapi tinggi loh bang, kayak jelangkung gitu gimana sih? Tapi nggak kurus. Mungkin kalau dispersikin ukurannya 5 meter lebih atau gimana? Tingginya itu. Ya mungkin karena dari sudut pandang gua ke dia mungkin ya kelihatan 5 meteran. Oke. Nggak tahu sih gua kalau misalkan dia sosok itu depan gua persis mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi mungkin. Iya. Tapi yang lu lihat ini sosok hitam ini Hitam. nggak normal ya? Maksudnya tinggi gitu? Tinggi bang. Oke. Dan sama satu lagi kuntilanak yang lu lihat di air terjun nih? Iya, air terjun, betul. Oke, di Cipanas itu ya? Iya, sama di Denok itu, pos Denok. Tapi lu nggak ngeliat jelas bentuk visual mukanya itu? Enggak. Dia selalu ngebelakangin. Oke. Nah kalau yang di air terjun itu kayaknya sih natap karena rambutnya gimana? Kayak nggak kelihatan mukanya gitu ya, kayak kalengan rambut. Dan dengan tatapan yang tajam dan kayak marah gitu ya, yang lu bilang ya? Karena di situ gue ngerasanya Udah mau jackpot gitu. nih bang, udah mau jackpot bener-bener. Karena kalau ditatap mau jackpot gimana sih bang? Nah sama satu lagi nih Bang Nomo, yang tadi lu berarti di perjalanan atau pendakian lu ini lu sempat nemuin entah itu temennya yang tinggal temennya lagi cedera kan, dan juga tadi ada beberapa orang yang ditinggal OT-nya. Iya, betul. Wah itu sih gimana ya gue menyikapinya? Gue kalau ngelihat orang lagi sakit nih temennya, terus ditinggal gitu. Sakit walaupun bagaimana alasannya, tapi ya kita nggak boleh ninggal kayak gitu sih. Betul. Kalau deket gue pengen jitak aja soalnya, makanya gergetan kalau kayak gitu bang. Iya, gue juga gergetan. Lu tahu temen lu lagi kesusahan, lu mana tetap buat maksain jalan duluan gitu. Seharusnya ya bareng-bareng aja udah kan. Toh puncak nggak bakal kemana. Betul. Dan itu kan tadi jaraknya juga nggak terlalu jauh kan, mungkin sedikit lagi sampai puncak gitu. Sedikit lagi bang, setengah jam lagi lah. Setengah jam. Tapi mungkin teman yang nggak sabaran apa gimana ya? Mungkin karena dia yang ngejar ininya kali bang, pemandangan itunya kan awannya kan lumayan loh. Berarti lu naik di hari weekend ya? Weekend gue. Itu ramai banget dong berarti. Ramenya itu pas malamnya sih bang. Kalau pas pendakiannya itu sepi. Oke, mungkin karena udah nyampe duluan apa gimana ya? Iya. Tapi pas lu sampai kandang badak itu, untungnya lu kebagian spes sih. Untungnya kebagian. Iya, karena kebagian kapling lah ya. Iya betul. Karena ada yang ngedirin tenda itu di jalur air juga bang, di bawah. Iya. Ternyata pas malam-malam bener ya. Bener. Padahal kan tenda yang strategi lu tempat pasang tenda itu kan rapet kan sama tenda-tenda lain gitu. Iya betul. Nah, sama satu lagi nih yang gue kurang jelas nih ya, tentang kayak gesekan di kepala lu ini pas lu lagi tidur nih. Tapi lu mikir gak sih kalau itu manusia? Bukan kan? Enggak, gue sempet mikir kayak gitu. Cuma gue mikir gini, kalau itu manusia, lu mau ngapain di situ? Itu nggak ada jalan dong. Nggak ada jalan. Itu kan space-nya juga ya ada sih bang, cuman semana sih bang? Ya nggak jauh bang. 2 mata kaki mana sih? Ya kan? Itu nggak jauh. Kalau misalkan orang mau gesek juga harus nunduk dong. Benar banget. Itu kan posisinya tenda gue kan pendek. Nah, masa dia harus tentuin gini kan? Lompat-lompat begitu ya. Iya, apalagi sampingnya tenda. Pastinya itu udah nggak ada space buat orang jalan. Nggak ada. Kalau di sebelah gue udah. Dan tadi lu menjelaskan bahwa saja itu kayak 3 jari gitu ya? Iya, kayak 3 jari. Berasa banget sih, bukan kayak 3 jari, emang 3 jari bang. Kerasa banget. Kalau ranting kan mungkin kayak 1 crack gitu kan Ya, mungkin. seret gitu kalau jatuh. Kalau begini nggak mungkin dong bang. Iya benar-benar. Berarti dari samping dia gitu ya? Dari samping. Bukan dari atas. Bukan. Oke nih, thank you banget nih Bang Nomo. Lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu dan banyak banget sih di kejangan-kejangan lu alami di Gunung Gede pada saat itu nih ya. Iya. Nah sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Terkhusus orang yang sering ninggalin temannya lagi naik gunung nih. Ya, kalau pesan gue sih semuanya sih sama ya bang. Kayak pendaki lain, ya apapun kondisinya, ya tetap lo harus sama-sama, turun sama-sama, ya kan. Naik sama-sama, pokoknya selamat sama-sama lah, jangan sampai ada tinggal-tinggalan. Apalagi buat ini sih spesialnya buat orang yang paling ahli, yang sempat itu benar-benar ya. Pro ya itu ya. Ya udah pro, gue mohon sama kalian yang udah pro banget, jangan sampai lah lu mau nyerot kayak gitu, apalagi lu nggak ada etika lah kayak gitu. Ya minimal banget ngomong maaf duluan ya bang gitu ya, minimal itu. Minimal. Ya kalau lu gagal lu kan bisa nulis atau ketika SMS. Banget ya kan? Itu aja sih bang pesan gue, karena ya yang lain pas sama aja salah. Iya, yang penting itu dan sopan santun nih, pasti banget perlu jaga ya. Betul. Udah itu aja nih. Udah itu aja bang. Nah, satu lagi nih, jangan lupa teman-teman semua ini.
Ini enak nih, gurih, serius. Lu pasti cobain. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Siap, gimana cara pemesanannya. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Nomo. Gue pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.